wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi dengan saya Husna Rizkia. Kali ini kita akan kembali bahas tentang seputar Nusantara Sehat dengan topik pembekalan Nusantara Sehat. Nah, saya ucapkan selamat buat teman-teman yang udah lolos di seleksi tahap 2. Kalian bisa menjadi keluarga besar dari Nusantara Sehat Team. Nah, buat kalian yang belum lolos, jangan berkecil hati, kalian masih ada kesempatan di lain waktu, di periode yang akan datang. Nah, buat teman-teman yang statusnya saat ini masih di daftar tunggu, kalian masih diprioritaskan untuk mendapatkan pembekalan di periode yang akan datang. Jadi kalian pasti akan dipanggil, sabar-sabar aja ya. Mungkin kalau seandainya saat ini ada yang mengundurkan diri atau tidak daftar ulang, nah kalian ada kesempatan untuk bisa mengikuti pembekalan di periode saat ini. Jadi buat kalian yang di daftar tunggu, jangan berkecil hati juga ya. Dari surat pemberitahuan resminya untuk pembekalan Nusantara Sehat Team ini ada di BPK Ciloto, yaitu Balai Pelatihan Kesehatan Ciloto. Nah, emang biasanya untuk pembekalan Nusantara Sehat Team memang ada di sana ya. Nah, untuk lokasi penempatan kalian nantinya itu berdasarkan hasil psikotes dari kalian. Nah, kan untuk lokasi penempatan itu ada 2 kriteria untuk saat ini, yaitu sangat terpencil dan juga terpencil. Jadi nanti mungkin ada sedikit perbedaan dari intensifnya ya teman-teman, insentifnya gitu. Nah, untuk pembekalan pelaksanaannya ini menggunakan 2 metode, yaitu distance learning dan juga classical atau on class. Jadi maksudnya untuk distance learning ini kalian pembelajaran jarak jauh, kalian bisa menggunakan Zoom application dan juga website dari BPK Ciloto. Nah, selanjutnya nanti akan dilakukan pertemuan secara tatap muka. Untuk pembekalannya ini sendiri itu sekitar dari tanggal 19 April 2021 sampai 31 Mei. Jadi hampir 1 bulan setengahan ya, 40 harian gitu. Jadi nanti untuk virtual meetingnya itu kalian kan ada pakai website dan juga Zoom application ya. Jadi untuk pertamanya kalian itu harus daftar ulang di tanggal 19-nya itu hari pertama. Kalian dapat username dan juga password. Setelah itu kalian bisa mengikuti pertemuannya atau pembekalannya. Di saat pembekalan kalian nanti akan dikasih materi, kemudian quiz, dan juga di akhir penugasan kalian di akhir pertemuan kalian nanti akan dikasih materi-materi ataupun penugasan gitu ya. Untuk pembekalan virtual ini kalian wajib menggunakan pakaian yang rapi dan juga yang sopan. Menggunakan kemeja putih kalau kalian berjilbab, menggunakan jilbab polos tanpa motif ya. Untuk perangkatnya sendiri menggunakan laptop dan juga smartphone. Usahakan internetnya itu koneksinya bagus. Kalau kalian punya headset, kalian bisa pakai headset karena agar tidak mengganggu saat kalian materi nanti atau focusing gitu ya. Untuk pertemuan virtual ini dilakukan selama 4 hari ya, dari tanggal 19 April sampai dengan 22 April. Nah, setelah itu kalian harus isolasi mandiri selama 2 minggu. Nah, dalam isolasi mandiri itu usahakan kalian tidak kontak dengan orang yang positif dengan COVID-19. Nah, setelah itu tanggal 21 sampai 23 Mei kalian diwajibkan untuk membuat surat keterangan sehat. Nah, bisa di puskesmas ataupun di rumah sakit, yang penting dokternya itu adalah PNS ya. Kalau kalian tes rapidnya itu udah non-reaktif, nah kalian bisa berangkat ke Jakarta untuk pelatihan secara klasikal. Saat di bandara nanti kalian akan dijemput oleh panitia dari BPK Ciloto. Nah, untuk yang kalian masih bingung nih untuk transportasinya gimana, diganti ataupun enggak, nanti untuk transportasi itu 100% akan diganti oleh Kementerian Kesehatan. Jadi jangan khawatir. Jadi mulai dari tiket bus ataupun tiket taksi ataupun travel dan juga tiket pesawat seperti boarding passnya itu nggak boleh hilang. Nanti saat pembekalan akan dikumpulkan ke panitia untuk nanti akan dikasih kayak kembalian gitu ya. Jadi akan diganti uang kalian gitu.
Untuk pertemuan secara tatap muka ini, kalian diwajibkan untuk melengkapi kelengkapan administrasi seperti misalnya ijazah fotokopi yang udah dilegalisir, fotokopi transkrip yang udah dilegalisir, kemudian STR legalisir, dan SKCK, surat keterangan kepolisian, kemudian surat bebas narkoba, print out kartu registrasi ulang yang udah di print ya, kemudian surat pernyataan pembekalan dan juga penugasan yang ditandatangan di atas materai, kemudian pas foto 2 buah background merah, surat keterangan sehat yang tadi ya, tanggal 21 sampai 23 Mei ya pembuatannya, kemudian hasil rapid yang negatif 1 hari sebelum berangkat. Jadi kalau bisa kalian sebelum berangkat untuk ke pembekalan ke Ciloto, BPK Ciloto ini harus tes rapid dulu dan hasilnya harus negatif ya, itu 1 hari sebelum berangkat. Kemudian kalian harus isolasi mandiri ya. Dan untuk selanjutnya kelengkapannya adalah fotokopi KTP, kemudian fotokopi NPWP. Kalau kalian belum punya kartu NPWP, kalian bisa membuat NPWP online. Jadi yang kalian cetak dan fotokopi itu adalah bukti cetak online NPWP-nya ya. Nah, kalian bisa buat di DJP pajak online itu, alamatnya di sebelah. Kemudian fotokopi BPJS, kemudian tiket atau bukti biaya perjalanan. Ini bukan fotokopi ya, ini yang asli. Kalau kalian naik pesawat berarti boarding pass-nya itu. Kemudian, dan ini yang paling penting, untuk biaya over bagasi dan juga penginapan itu tidak ditanggung oleh panitia. Jadi maksudnya penginapan selama kalian melakukan perjalanan ke BPK Ciloto. Jadi usahakan kalian itu tidak ada nginep-nginepnya, karena jarak untuk penerbangan ataupun perjalanan itu cuma tanggal 24 Mei, jadi cuma 1 hari aja. Untuk kelengkapan pribadi mungkin kalian sudah menyiapkannya ya, ada di sebelah ini. Untuk kelengkapan pribadi masing-masing, kalau kalian misalnya ada punya penyakit asma ataupun mah, kalian bisa antisipasi membawa obat-obatan pribadi. Nah, perlu kalian ketahui juga di BPK Ciloto ini kan sangat dingin ya, derajatnya itu sekitar 13 sampai 18 derajat Celcius. Jadi sangat dingin. Buat kalian yang nggak tahan dingin, kalian bisa bawa selimut ataupun jaket yang tebal, karena saya udah pernah ke sana dan itu sangat dingin gitu. Pria itu rambutnya harus udah pelontos, misalnya 1 cm ya jaraknya itu, jadi udah kayak hampir gundul gitu. Sampai penempatan dia harus udah pelontos ya, jadi itu perlu diperhatikan juga. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ya. Kalian bisa pakai face mask, masker, dan juga selalu membawa hand sanitizer. Perlu kalian ketahui juga, untuk pembekalan ini nanti kan setelah pembekalan langsung menuju ke lokasi penempatan ya. Jadi kalian nggak pulang dulu ke rumah, tapi langsung ke penempatan kalian nantinya. Jadi usahakan kelengkapan peralatan yang kalian bawa itu udah mencukupi kalian selama penempatan. Minimal 1 bulan di penempatan kalian itu udah antisipasi gitu ya. Misalnya kalian bawa mie ataupun alat makan seperti misalnya Tupperware, sendok kayak gitu ya. Kemudian botol minum dan lain sebagainya. Meskipun itu nanti botol minum itu akan dikasihkan oleh panitia gitu. Tapi alangkah baiknya jika kita jaga-jaga gitu ya. Karena yang tahu kebutuhan kita sendiri itu adalah diri kita sendiri. Jadi kalian butuh apa, kalian list agar saat nanti mau berangkat kalian cross check itu tidak ada yang ketinggalan gitu ya. Kalau saya dulu itu bikin list itu sesuai dengan kebutuhan gitu. Misalnya dalam waktu nanti kira-kira kebutuhan 1 bulan di penempatan itu tercukupi. Misalnya kayak bawa mie, kemudian alat cuci misalnya rinso, kemudian sikat, kemudian ya lain sebagainya lah. Intinya kalian harus mempersiapkan itu tanpa ada yang kurang gitu. Jadi teman-teman, untuk pembekalan Nusantara Sehat ini itu pada intinya adalah persiapan
agar kalian itu diberikan pembekalan sebelum kalian ke penempatan. Pembekalan ini dikasih materi tentang bela negara oleh tentara, kemudian wawasan kebangsaan, dan juga materi tentang kesehatan. Gimana nanti program-program yang ada di puskesmas seperti apa. Persiapan kalian menghadapi wilayah masyarakat yang sangat terpencil dan juga yang terpencil dengan keterbatasan akses dan lain sebagainya. Jadi intinya semoga kalian betah ya untuk pembekalannya. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa DM saya di Instagram di @yusna_swiss ataupun komen di bawah ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga hidupin tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya. Jangan lupa untuk like juga ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.